Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Maranatha. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Percaya malam hari ini kita semuanya dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan, amin. Yang percaya bahwa Tuhan kita begitu baik dan luar biasa, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita mau memuji menyembah Tuhan. Satu hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini hati kami sungguh bersyukur. Hati kami bersuka cita karena Tuhan kami terlalu baik. Engkau Tuhan terlalu setia buat setiap hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan telah nyatakan kasih-Mu, nyatakan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu sepanjang hari ini bagi setiap kami. Dalam keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bawa pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan dalam pujian kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Bersama katakan, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, haleluya. Hey. Amin. Hey. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Dan kota perlindungan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tak pergi dariku. Yes. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita, yang kasih setianya tidak pernah berakhir buat setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat tangan kuasa-Mu yang menuntun setiap kami. Kalau kami bisa bertahan dengan iman kami bisa mempertahankan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bisa menjaga hati kami Tuhan. Itu semuanya karena Roh-Mu yang memampukan setiap kami. Roh-Mu yang menghibur dan menguatkan setiap kami Tuhan. Ajar kami hari-hari ini Tuhan, untuk terus berjalan bersama-Mu, mengandalkan Engkau. Mengandalkan segala cara yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami mau terus berjalan dalam hikmat-Mu. Kami tidak mau berjalan berdasarkan apa yang kata orang Tuhan, tapi kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau setia. Kami bersyukur buat karya-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Panggil namanya, Bapakku aja, Bapakku aja segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku Tuhan, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin kami, pimpin
terjadilah. Mari kita bangkit berdiri dan kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami percaya Kau yang sanggup Tuhan. Yana labakara labashandara labo. Kira labakara labayara 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 labayara. Kira labakara 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 labaso. Yes Lord. Sungguh kami bersyukur Kau Bapa yang baik, yang setia. Kau Tuhan yang mengenal setiap kami. Kau tahu yang terbaik buat setiap kami. Dan Kau yang menyediakan setiap jalan-jalan di depan kami Tuhan. Oh, ya rabakara labasyanda rabayanso. Yesus Kau segalanya. Kau kekuatanku, Kau pengharapanku ya Tuhan. Syakara labakara labakara. Shiribiri ya labara 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 labayara 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 labakara labasyanda. Oh Yesus. Shirebekara labayasyanda labara 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 labo. Haleluya. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi katakan Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah. Dengan iman katakan, oh Yesus, menurut kehendak-Mu terjadilah. Jadilah kehendak-Mu di dalam setiap jalan-jalan hidup kami. Nyatakan terus rencana-Mu di dalam setiap rencana kami. Rencana-Mu ada di atas segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah jalan-Mu selalu ada di atas jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami buka hati kami, terus kami siapkan hati kami untuk diberkati lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama katakan. Amin. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam Cool Online Rayon 17. Mari kita akan sama-sama sebelum belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa biar pengurapan Tuhan memampukan setiap kita untuk menangkap apa yang menjadi hatinya Tuhan, tuntunannya Tuhan untuk setiap kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat waktu ini di mana kami boleh bersama-sama untuk ibadah Kul Tuhan dimanapun dari setiap kami berada, kami percaya bahwa Engkau Tuhan bukan yang dibatasi oleh jarak dan tempat, tapi Engkau Tuhan yang maha hadir. Dimanapun kami berada saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Engkau mengajar setiap kami hari-hari ini untuk kami belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami hidup yang berkemenangan dan hidup kami hidup yang terus dituntun oleh Tuhan. Sehingga Tuhan yang akan membawa setiap kami berjalan bersama-sama dengan masuk dalam rencananya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari berbicara bagi kami semua ya Tuhan. Nyatakan tuntunan-Mu, nyatakan arahan-Mu Tuhan. Karena hari-hari ini kami perlu pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kami perlu arahan Tuhan. Biar kami tidak berjalan menurut pengertian kami sendiri, tapi kami berjalan sesuai dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Berbicaralah lewat firman-Mu Tuhan saat ini, biar Engkau sendiri Allah yang menyatakan jalan-jalan-Mu bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kelemahan, biar kasih karunia itu sempurna bagi setiap kami, umat-Mu, kami yang mendengarkan Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar apa yang Tuhan perdengarkan dan kami boleh hidup di dalamnya. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau di bulan ini, kita semua yang ada di Rayon 17 dituntun untuk terus bertumbuh di dalam kerohanian kita. Dan di bulan ini Tuhan mau mengajar setiap kita untuk mengalami pertumbuhan di dalam hikmat. Kenapa kita perlu bertumbuh dalam hikmat? Karena dengan hikmat Tuhan, kita akan terluput dari kesukaran demi kesukaran. Bahkan dengan hikmat Tuhan, kita akan bisa untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi dengan pengertian kita, bukan lagi dengan pengalaman kita, dan bukan juga dengan kemampuan kita sendiri. Tapi dengan hikmat yang daripada Tuhan akan memampukan setiap kita untuk melakukan bagian kita yang akan membawa setiap kita ke dalam keberhasilan. Karena Tuhan yang memberkati dari setiap kita. Mari kita akan baca bersama-sama satu ayat firman Tuhan di mana Tuhan kehendaki kita boleh ada di dalamnya. Kita akan baca di dalam firman Tuhan di dalam Kolose yang keempat, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Firman Tuhan katakan begini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang di luar, pergunakanlah waktu yang ada. Ayat yang keenam, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Kehendak Tuhan setiap kita dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita hari-hari ini, biarlah setiap kita hari-hari ini hidup di dalam hikmat Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita hidup di dalam hikmat manusia, tapi hikmatnya Tuhan. Gembala kita sudah panjang lebar menguraikan apa perbedaan daripada hikmat ilahi. Hikmat yang daripada Allah dengan hikmat yang daripada bumi atau hikmat manusia. Dan setiap kita boleh memilih ada di dalam hikmatnya Tuhan. Bukan hikmat manusia atau hikmat daripada dunia. Karena waktu kita baca di dalam firman Tuhan, kita tahu hikmat yang dari dunia itu sifatnya sementara dan tidak menghasilkan hal yang baik. Tapi hikmat yang daripada Tuhan itu menjanjikan kekalan. Dan kekekalan itu akan membawa dampak yang baik dalam seluruh kehidupan kita. Baik hari ini maupun yang akan datang. Itu akan membawa kebaikan demi kebaikan untuk setiap kita. Hikmat sangat-sangat diperlukan oleh orang percaya. Karena untuk membedakan mana yang baik dan mana yang pura-pura baik, kita tidak bisa menggunakan akal pikiran kita sendiri. Kita hanya bisa menggunakan hikmat yang datang daripada Tuhan. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang pura-pura baik. Demikian juga mana yang benar dan mana yang pura-pura benar.
kita pun hanya bisa membedakan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kita nggak bisa pakai pengertian kita sendiri. Kita nggak bisa pakai pengalaman kita, apalagi keahlian kita. Kita nggak akan mampu untuk bisa membedakannya. Ada banyak orang yang hari-hari ini ketika mereka merasa bisa, mereka merasa pandai, mereka merasa berpengalaman, mereka tidak lagi memerlukan hikmat yang daripada Tuhan, mereka ambil keputusan. Dan pada akhirnya keputusan mereka tidak membawa kebaikan, tapi justru jatuh ke dalam kesukaran demi kesukaran. Karena tidak mengandalkan hikmat yang daripada Allah, tapi hikmat yang dari manusia, yang menurut pengertiannya sendiri benar. Menurut pemikirannya sendiri itu yang paling baik, itu kata manusia, diri kita. Tapi kata Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, justru Tuhan yang ada di pihak kita. Apa yang kita putuskan, apa yang kita kerjakan, itu yang akan mendatangkan kebaikan, keberhasilan. Karena Tuhan yang menjamin dan ada di dalamnya. Nah, hari-hari ini Tuhan terus membawa setiap kita terus lebih lagi bertumbuh dan bertumbuh lebih lagi. Dari mulai bertumbuh dalam karakter, dalam firman, dalam kasih. Dan hari ini bertumbuh di dalam hikmat. Saudara, saya mengalami pengalaman pribadi pada tahun-tahun mungkin sekitar 2015-an atau 2017 ya. Di mana Tuhan menyatakan bahwa hikmat Tuhanlah yang memampukan saya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang pura-pura baik. Pada waktu itu ada seseorang yang datang ke gereja dan dia mengatakan bahwa dia orang yang baru kenal Tuhan. Dia datang dengan segala penampilannya ya, begitu memelas seolah-olah dia harus dikasihani. Dia adalah seperti domba yang sedang lemah seperti begitu ya. Nah, kita sebagai hamba Tuhan kadang-kadang tanpa hikmat daripada Tuhan kita bisa terkecoh. Karena kalau kita hanya mengandalkan ketulusan dan kasih yang ada di dalam diri kita, itu bagus. Tapi lebih lagi kalau ada hikmat yang daripada Allah yang akan menuntun setiap kita. Waktu dia datang ke gereja, dia menyatakan bahwa dia butuh bantuan, dia butuh pertolongan. Seolah-olah kalau saya nggak menolong dia, kayaknya saya orang yang paling jahat pada waktu itu. Kalau saya tidak tidak membantu dia, rasanya saya itu orang yang nggak berkemanusiaan, nggak ada kasih rasanya. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan itu menuntun saya. Bukan karena saya lebih baik, tapi karena saya percaya. Saya ini orang nggak terlalu pandai, nggak pinter, tapi saya hanya mengandalkan Tuhan. Waktu dia datang, saya tanggapi dengan biasa saja, dan sekeliling saya, mereka begitu mengasihi ini anak. Begitu mengasihi dan menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Pertama-tama saya agak terintimidasi. Wah, kok mereka bisa menyatakan kasih demikian rupa, kok saya nggak bisa ya? Saya tadinya agak ragu, padahal sudah ada khotbah, udah ada pengajaran bahwa kita itu kalau ada domba yang datang, kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, jangan-jangan itu adalah Tuhan Yesus yang mengutusnya. Kalau kita nggak bisa mengasihi, berarti kita nggak tanggap akan firman Tuhan. Sempat bergejolak di hati saya. Tapi saya cuma bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya nggak ngerti, saya nggak pinter. Saya nggak berpengalaman, tapi saya mau Tuhan yang menuntun. Pada waktu itu, saya mengikuti apa yang ada di dalam hati saya, karena Roh Kudus taruh sesuatu dalam hati saya. Untuk tetap memperlakukan sebagaimana adanya dia, dan tidak boleh berlebihan. Dan alhasil, Bapak Ibu Saudara, ternyata ini anak hanya pura-pura. Bukannya dia sungguh-sungguh orang yang membutuhkan pertolongan, tapi ternyata dia ada modus. Dan saya percaya kalau itu pun Tuhan izinkan karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita, kepada saya dan juga yang lainnya. Sehingga kita terluput dari setiap kesukaran demi kesukaran. Waktu Tuhan berikan kita kemampuan untuk membedakan mana yang pura-pura dan mana yang sungguh-sungguh. Dan disinilah hikmat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita semua. Nah, hari-hari ini Tuhan pun akan perhadapan kita. Apalagi sekarang di era Pentakosta ketiga dikatakan ada banyak tuaian yang besar yang akan Tuhan berikan untuk setiap kita. Kita harus minta hikmat daripada Tuhan untuk membedakan mana yang sungguh-sungguh dan mana yang modus. Mana yang tulus dan mana yang modus. Kita perlu hikmat yang daripada Allah, dikatakan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius yang ke-10 ayat yang ke-16 dikatakan, kita semua itu seperti domba yang diutus tengah-tengah serigala. Mungkin di tengah-tengah keadaan kita bukan semua orang yang benar.
Di tengah-tengah kita bukan semua orang yang sudah baik-baik, tapi mungkin mereka orang yang butuh waktu untuk proses sampai mereka kepada hidup dalam kebenaran. Nah, bagian kita adalah kita harus memiliki hikmat. Agar kita tidak hanya dimanfaatkan, kita tidak hanya dijadikan sasaran, tapi sungguh-sungguh kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat, untuk menjadi berkat buat mereka dan membawa mereka kepada jalan-jalan kebenaran Tuhan. Ini pentingnya hikmat untuk setiap kita. Makanya Amsal juga mengatakan hikmat itu lebih berharga dari permata sekalipun. Bahkan dari semua yang diingini orang dikatakan hikmat itu lebih berharga. Karena dengan hikmat kita bisa melakukan yang tepat, yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan hikmat kita bisa terluput dari segala kesukaran demi kesukaran yang harus kita hadapi. Dan dengan hikmat Tuhan akan menuntun kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan sampai kepada kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat itu bukan sesuatu yang bisa kita pelajari dengan metode. Mungkin seperti halnya matematika ada rumusnya. Hikmat itu nggak ada rumusnya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa belajar dengan bagaimana caranya. Dengan rumus-rumus apa, nggak bisa. Dan hikmat juga bukan sesuatu yang bisa dibeli. Mungkin kita punya banyak kekayaan, mungkin kita punya banyak hal yang berharga di dalam diri kita. Tapi hikmat itu nggak akan kebeli. Dan hikmat satu-satunya untuk memperoleh hikmat. Agar kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita berjalan melewati kesukaran demi kesukaran. Memenangkan setiap pergumulan demi pergumulan. Hanya dengan hikmat waktu kita bisa minta kepada Bapa. Kita minta kepada sumbernya, yaitu Bapa kita. Karena hikmat nggak bisa dibeli. Hikmat nggak bisa dipelajari dengan metode apapun yang manusia miliki. Tapi hikmat itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan yang empunya itu sendiri. Oleh karena itu bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat sehingga jalan-jalan kita itu jalan-jalan yang dituntun oleh Tuhan yang membawa kita ke dalam kemenangan demi kemenangan, membawa kita menjadi kuat bersama-sama dengan Tuhan, membawa kita ke dalam keputusan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan belajar bagaimana kita memperoleh hikmat. Dikatakan di sini untuk memperoleh hikmat di dalam, saya akan baca contekan dulu. Di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Dikatakan begini, untuk mendapatkan hikmat yang akan menuntun setiap kita. Yakobus 1 ayat yang kelima, begini firman Tuhan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Jadi untuk kita memperoleh hikmat, kita nggak bisa membeli. Untuk memperoleh hikmat, kita nggak bisa cari rumusnya, metodenya untuk dipelajari. Tapi untuk memiliki hikmat, kita harus minta kepada yang empunya. Yaitu siapa? Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus. Dia sumber hikmat. Dia sumber segala sesuatunya. Bagaimana kita akan meminta kalau kita nggak kenal? Bayangkan saja kalau saya yang ada di Bandar Lampung ini lagi dalam perjalanan, mungkin saya perjalanan ke metro atau ke bandar saya, ke metro contohnya. Tiba-tiba di metro saya kekurangan, contohnya kendaraan saya kekurangan bensin dan akhirnya mogok. Nggak ada orang yang saya kenal di sana. Bagaimana saya mau minta? Nggak mungkin orang akan percaya saya minta. Dan saya akan bisa minta di sana kepada Pak Heng, karena tentunya Pak Heng kenal dengan saya. Kita sama-sama sering ketemu ya, kita sering berkomunikasi. Mungkin kalau saya minta kepada Pak Heng mungkin akan memberikan. Demikian juga Bapa kita di sorga. Kalau kita nggak punya pengenalan, Tuhan nggak kenal kita nggak kenal Tuhan, gimana kita mau minta? Mungkin yang ada justru dicurigai gitu ya. Makanya perlunya kita memiliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Kita mengenal Tuhan dan Tuhan pun mengenal kita miliknya. Kalau Tuhan sudah pasti kenal kita, sudah tahu bagaimana kita, tapi bagaimana kita mengenal Tuhan? Kenal nggak kita dengan Tuhan? Jangan cuma kita tahu seperti kita tahu Pak Jokowi, tapi kan kita nggak mengenal persis Pak Jokowi. Pak Jokowi pun nggak tahu siapa kita. Kalau kita minta sesuatu pada Pak Jokowi, ya mungkin hanya kebingungan, nggak akan diberikan. Demikian juga kepada Tuhan. Kita perlu kalau kita mau minta sesuatu pada Bapa, kita harus mengenal siapa yang akan kita minta. Biar hari-hari ini setiap kita mari miliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Miliki pengenalan lebih lagi kepada Tuhan lewat apapun yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita. Lewat firman Tuhan.
lewat setiap nyanyian pujian, penyembahan yang kita dengar, bahkan lewat perbuatan-perbuatan yang kita alami hari lepas hari di dalam pertolongan Tuhan. Biar kita lebih lagi mengenal Tuhan. Waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita minta dikatakan, mintalah maka engkau akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Bahkan dikatakan carilah maka engkau akan mendapat. Kita minta kepada yang empunya hikmat itu. Dan untuk kita bisa minta kepada yang empunya, kita harus mengenal yang empunya itu, yaitu Tuhan sendiri. Mari bersama-sama bangun hidup kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga apa yang kita minta Tuhan akan berikan untuk setiap kita. Dalam satu ayat firman Tuhan juga menyatakan, kalau ada orang dalam perjalanan tengah malam dia kehabisan roti, dia akan minta. Karena dia seorang sahabat, maka dia akan memberikan. Jika dia bukan sahabatnya, maka dia akan memberikannya. Dia memberikannya karena dia seorang sahabatnya. Tapi kalau dia nggak kenal, siapa yang minta-minta tengah malam? Nggak bakal dikasih. Demikian juga setiap kita. Kalau kita mengenal Bapa dan Bapa mengenal setiap kita, maka apa yang kita minta, Tuhan pasti akan berikan. Terlebih kita meminta hikmat untuk sesuatu yang baik dalam hidup kita, pasti Tuhan akan berikan. Yang pertama, kalau kita kekurangan hikmat, Tuhan katakan untuk setiap kita, mintalah kepada yang empunya. Dan untuk bisa minta, miliki pengenalan hari lepas hari makin bertumbuh. Hari lepas hari makin bertambah-tambah pengenalan kita akan Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar, oh iya dia Tuhan yang melakukan mujizat. Oh iya Tuhan dia Tuhan yang pernah menolong. Tapi kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Tapi mari kita sama-sama kenal lebih dalam lagi. Lewat firman Tuhan yang kita baca. Lewat doa-doa pribadi kita. Hari lepas hari, setiap pagi di dalam setiap mesbah doa, di dalam setiap persekutuan doa, bahkan di dalam setiap persekutuan dalam satu komunitas school, kenali Tuhan lebih lagi. Maka waktu kita minta, Dia akan berikan. Amin. Yang pertama, mintalah hikmat, maka Tuhan akan memberikan, karena hikmat tidak bisa kita beli. Hikmat tidak bisa kita pelajari metodenya, tapi hikmat kita minta kepada yang empunya. Yang pertama. Yang kedua dikatakan di sini. Di dalam Amsal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau yang pertama kita minta kepada Bapa, yang kedua, kalau kita mau hidup di dalam hikmat, sehingga hikmat meluputkan kita dari segala kesukaran, kesulitan. Dan yang kedua dikatakan di sini, permulaan akan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, kalau kita minta sudah dikasih, tapi hidup kita tidak dalam takut akan Tuhan, dikatakan, maka itu akan bocor. Tapi kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, artinya kita menjauhi segala kejahatan. Takut bukan berarti serem sama Tuhan. Beda ya, takut sama hantu, takut sama binatang buas, beda. Tapi takut akan Tuhan adalah kita menghormati di mana kita ada itu Tuhan ada. Ada integritas di dalam hidup kita. Walaupun mungkin tetangga kita, sebelah kita nggak tahu apa yang kita kerjakan. Mungkin kita mengerjakan di dalam kamar yang nggak ada orang satupun yang tahu, cuma kita sendiri. Tapi kalau ada takut akan Tuhan, kita nggak akan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin hal sepele yang selama ini, nggak apa-apa lah. Ini kan biasa orang juga mengerjakan. Ini kan nggak apa-apa, orang juga melakukannya. Tapi setiap kita yang mau menerima hikmat yang daripada Allah, mari kita akan perhatikan. Adakah kita hidup dalam takut akan Tuhan? Artinya kita menjauhi segala kejahatan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin dengan kekuatan kita nggak akan dengan mudahnya kita bisa melakukan. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Yang kedua, kalau kita mau menerima hikmat yang daripada Allah, hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam integritas, walaupun nggak dilihat orang, Tuhan melihat kita. Walaupun nggak diperhatikan sama pemimpin kita, tapi Tuhanlah yang punya semuanya atas hidup kita. Tuhan peduli, Tuhan intervensi atas hidup kita, itu takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan juga berbicara tidak kompromi. Dalam segala sesuatu, keputusan, tindakan, kita tidak kompromi, tapi sungguh-sungguh kita hanya percaya kepada Tuhan. Tidak kompromi dengan keadaan, tidak kompromi dengan cara-cara dunia, tidak juga kompromi dengan segala bentuk manipulasi. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun secara daging itu tidak enak.
kita harus nyangkal daging kita. Kita harus tundukkan keinginan daging kita. Tapi waktu kita ada di dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan yang akan berikan kita kekuatan, kemampuan. Sehingga hikmat itu akan Tuhan berikan untuk kita semua. Dari ini akan Tuhan perhadapkan kita, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Bagaimana kita akan mengalami ujian, apakah kita bisa hidup takut akan Tuhan. Banyak hal, dari mulai hal yang sepele sampai hal-hal yang besar Tuhan akan perhadapkan kepada kita. Tapi waktu Tuhan mau setiap kita tumbuh di dalam hikmat, Tuhan mau setiap kita hidup di dalam hikmatnya Tuhan, maka mau nggak mau kita harus belajar hidup takut akan Tuhan. Bukan serem, ya, bukan ngeri, tapi takut akan Tuhan artinya menghormati. Dimanapun kita ada, tempat tersembunyi sekalipun, itu Tuhan memperhatikan kita. Tuhan ada di dalam setiap kita. Hidup takut akan Tuhan. Amin. Yang kedua. Dan yang ketiga, untuk kita menerima hikmat yang daripada Allah, ini yang ketiga tentunya yang sudah yang terakhir. Yang ketiga di sini dikatakan, Efesus 5. Ayat yang ke-15, begini firman Tuhan, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Untuk terus hikmat yang kita minta itu kita terima dan kita hidup di dalamnya, dikatakan. Kita harus yang ketiga adalah menjaga hidup kita. Jangan kita mengikuti arusnya dunia, dikatakan hari-hari ini. Kita tahu dunia sekarang sedang tenggelam dengan arusnya. Apa yang kita lihat sekarang? Dunia dalam segala sesuatu yang tidak baik-baik saja. Yang Tuhan kehendaki untuk setiap kita adalah jaga hidup kita. Jangan seperti orang bebal, dikatakan. Bapak Ibu tahu orang bebal, lawannya bebal, arif ya, bijaksana ya. Orang yang bebal itu nggak mudah untuk menerima masukan. Orang yang bebal itu nggak mudah untuk menerima nasihat. Orang yang bebal itu merasa dirinya itu paling bisa dan paling benar keputusannya. Dan orang yang benar itu seringkali menganggap pendapat orang lain, itu mah nggak penting, gitu ya. Udah EGP, nggak penting orang lain. Tapi yang Tuhan kehendaki setiap kita, anak-anak Tuhan hari-hari ini, kalau kita mau hidup dan bertumbuh di dalam hikmat, perhatikan bagaimana kita hidup hari ini. Bagaimana gaya hidup kita? Bagaimana cara kita mempergunakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita? Bukan hanya berbicara tentang keuangan, tapi lebih dari semuanya, waktu-waktu kita. Kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mempergunakannya? Tuhan mau setiap kita pakai hikmat untuk mempergunakan setiap apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Jaga hidup kita sedemikian rupa. Sehingga kita tidak lagi mengikuti arus dunia. Tidak semakin serupa dengan dunia ini. Tapi biarlah setiap kita hari lepas hari semakin serupa dengan Kristus. Dengan Bapa kita. Sehingga hikmat itu yang akan menuntun setiap kita. Bukan lagi pakai pengertian kita sendiri. Tapi pakai hikmat yang daripada Allah. Dalam setiap keputusan, dalam setiap pilihan yang ada di depan kita, kita membutuhkan hikmat yang daripada Allah. Karena tidak semua yang baik itu benar, tidak semua yang baik itu bermanfaat, tapi kalau yang benar itu sudah tentu akan baik dan bermanfaat bagi hidup kita. Dan hanya hikmat yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang bermanfaat dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sudah panjang lebar Bapak Gembala Rayon kita menyampaikan bagaimana kita harus bertumbuh di dalam hikmat. Biar hari ini kita semua yang ada di KUL, mari sama-sama belajar. Hidup di dalam hikmat Tuhan sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang pura-pura benar. Mana yang baik dan mana yang pura-pura baik. Mana yang baik dan yang bermanfaat dan mana yang hanya sekedar baik tapi tidak bermanfaat. Kita mampu untuk membedakan, memilih, bahkan kita memilah mana yang benar yang menjadi bagian kita. Maka waktu kita berjalan bersama-sama dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita di dalam setiap keputusan, mungkin kita akan terasa sukar, mungkin kita akan terasa banyak tantangan, tapi waktu hikmat itu yang menuntun setiap kita, apapun yang kita kerjakan, pasti endingnya adalah kebaikan demi kebaikan. Karena Tuhan katakan,
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dipilih dan dipanggil sesuai dengan rencananya. Saya berdoa biar kita semua dari seluruh anggota KUL yang ada di era penuaian yang besar ini akan ada banyak hal yang akan diperhadapkan kepada kita, tuaian-tuaian yang ada di depan kita yang mungkin tidak hanya satu model, akan banyak versi, banyak model, dan kita perlu hikmat untuk kita bisa dipakai Tuhan menjadi penuai yang siap untuk menuai. Bahkan juga mungkin di depan kita, apalagi saya singgung sedikit, ini tanggal 15 ini kemarin, ini pergantian tahun ya, dari tahun Ibrani, dari pergantian tahun baru, di mana kita tahun yang lalu sudah kita lewati, kita masuk dalam tahun yang baru, di mana tahun ini berbicara tentang P dalet, artinya P perkataan, dan dalet itu artinya pintu. Akan banyak pintu-pintu yang Tuhan bukakan di depan kita. Dan kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk memilih pintu mana yang terbaik yang harus kita masuki, pintu mana yang harus kita buka dan kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita tidak salah di dalam memilih. Dan waktu pintu itu pintu yang benar, yang sudah Tuhan tentukan untuk kita lewati, kita akan masuk di dalam penggenapan akan janji Tuhan. Tapi tanpa hikmat Tuhan, kita nggak akan bisa membedakan apalagi memilihnya. Oleh karena itu, saya mengajak semua anggota KUL yang ada di Rayon 17 hari-hari ini, mari bersama-sama minta kepada yang empunya hikmat. Dengan kita miliki pengenalan akan Tuhan, hubungan yang baik dengan Bapa kita, maka waktu kita minta, Tuhan akan berikan buat setiap kita. Hidup di dalam takut akan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan cara-cara dunia, tapi lakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki dengan tuntunan Roh Kudus. Bahkan dikatakan yang terakhir tadi dikatakan jaga hidup kita. Biar hikmat yang Tuhan berikan tidak bocor, tapi Tuhan akan terus menuntun setiap kita, membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Biar setiap kita didapati oleh Tuhan orang-orang yang berhikmat yang akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan, bangkit dan menjadi pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu, biar setiap kami terus Tuhan boleh menjadi orang-orang yang dipimpin oleh hikmat Allah, bukan hikmat dari dunia atau hikmat manusia, tapi hikmat yang daripada-Mu sendiri yang akan membawa setiap kami di dalam kemenangan demi kemenangan dari apapun tantangan pergumulan yang ada di depan kami. Ketika hikmat itu ada dalam setiap kami percaya kami akan berjalan di dalam kemenangan yang Tuhan janjikan untuk setiap kami. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu, biar dari setiap kami boleh ada di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri, dan kami hidup di dalam firman itu sendiri, sehingga janji-janji Tuhan itu boleh dikenapi atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, meteraikan semua di dalam setiap kami, baik kami yang berbicara maupun yang mendengar, biar setiap kami sungguh semua boleh dibangun, dan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, dan Kau dapati kami semakin serupa dengan kehendak dan rancangan-Mu. Kami bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita selesai untuk mendengarkan firman Tuhan, dan waktunya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan. Mari kita akan sama-sama memberikan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan dari setiap kelompok-kelompok KUL boleh, bahkan mungkin yang akan memberikan ke gereja langsung juga boleh, yang kebetulan lewat gereja Bapak Ibu boleh masukkan ke amplop dan bawa diserahkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Dan mungkin kalau yang jauh mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu bisa scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, dan apa yang Bapak Ibu berikan, maka kita percaya Tuhan sanggup membuat kita menuai dari apa yang kita tabur. Dalam ketaatan kita percaya ada berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Mari kita berdoa untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau belajar memberi yang terbaik bagi Engkau. Biar Engkau Tuhan memberkati setiap tangan-tangan umat-Mu yang akan memberikan. Biarlah boleh menjadi berkat di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, lewat apa yang diberikan oleh setiap umat-Mu. Terima kasih, kuduskan semuanya Tuhan, biar dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan mengakhiri, kita akan terima berkat yang daripada Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di surga, damai sejahtera, sukacita, tuntunan dan pimpinan, bahkan hikmat yang daripada Allah akan menyertai engkau. Mulai dari saat ini
akan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin.